Kesini sama siapa? Berdua sama istri. Oh iya. Sehari-harinya apa? Saya jualan nasi, warung nasi. Warung nasi. Yang tahu RDI dari mana? Dari YouTube. Yang tadi malam itu Pak Haji testimoni. Malam. Yang tadi pagi, tadi malam testimoni? Iya. Oh iya. Pencerahan. Waktu pencerahan. Oh iya. Jadi hajat RDI apa kesini? Mau kaya raya tajir melintir Pak Haji. Jadi ibu dagang nasi Nasi rames. Iya. Bapak Semacam warteg. Semacam warteg gitu. semacam warteg. Iya. Terus sekarang kendalanya apa? Kendalanya kalau masalah warung ya biasa saja, udah lancar. Udah saya menjalankan apa gimmick-gimmick yang dari Pak Haji itu. Lihat YouTube Pak Haji. Semua saya kerjain udah. Alhamdulillah warung sudah lancar, berjalan dengan lancar, omset pun sudah mulai naik gitu. Lepas itu saya sudah jalankan yang sholat tobat yang 18 sifat dari awal puasa sampai sekarang belum pernah bolong. Sholat badiah pun alhamdulillah nggak pernah bolong. Sembahyang yang bangun jam 00 itu alhamdulillah saya kerjain juga itu bersama suami. Nah sekarang maksain ke RDI sedekah 10 juta hajatnya apa? Mau kaya raya tajir melintir Pak Haji. Ya udah, coba Bapak lihat. Ada gak sifat bangsat di badan Bapak? Ada gak sifat bangsat di badan Ibu? Coba baca dulu. Itu kertasnya dibuka, yang 18. Ada gak? Coba baca pelan-pelan dari 1 sampai 18. Ada gak tuh? Sifat ada sih. Berapa coba? Ibu ada berapa? Bapak ada berapa? Coba hitung. Saya paling kepancing jengkel, terus gundah, komen, udah gitu aja. Bapak? Dendam, ketus, terus kepancing jengkel. Nih Bu, Pak. Oke. Walaupun Bapak udah sholat, walaupun Bapak udah sholat taubat, walaupun Bapak udah baca Quran, kalau Bapak masih punya sifat bangsat satu aja itu, nggak akan hajatnya terkabul, nggak bakal kaya raya tajir melintir. Kok gitu Pak Haji? Hadisnya Nabi di dalam satu badan. Nih dengerin Bu. Iya, jadi Rasulullah SAW bersabda dan diawali dengan ingat, gitu ya. Jadi kan penting banget berarti. Warning, warning, Iya. Perhatian. Ingat, perhatian, Iya. ingat bahwa di dalam jasad tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, bagus, maka baik, bagus seluruh jasad manusia. Tapi kalau daging itu busuk, maka busuk seluruh jasad tubuh manusia. Apa itu? Dia adalah hati. Jadi ini pentingnya hati kita harus bersih, sampai Rasulullah menekankan seperti itu. Bahasa Pak Haji dikasih warning. Ingat, 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 karena penting. Karena apapun yang kita lakukan, tapi kalau kita hatinya busuk, kotor, itu akan menghapus pahala Semua ibadah kita. Jadi peribahasa sajalah yang paling gampang ya. Iya. Nila setitik, rusak susu sebelanga. Jadi kalau kita sudah baik, susunya sudah seember gede, kemudian kemasukan tikus, udah nila tikus masuk di situ, ke susu seember, mau gak minum? Udah mubazir. Nggak mau. Udah mubazir. Percuma Bapak, saya udah sholat Pak Haji.
Saya udah tahajud Pak Haji, saya udah baca Quran Pak Haji, bahkan saya nggak 12 juz khatam. Kenapa hajat saya belum terkabul? Lo ada sifat bangsat gak tuh satu biji di badan lo? Ada, saya suka dendam, nggak bisa. Nah, hilangin dulu Bu. Ya alhamdulillah selama ini udah mulai berkurang. Udah mulai berkurang, terus kan dominannya juga udah saya kerjain gitu. Yang udah mulai pertama tuh ya 5 kan. kayaknya. 5 udah saya kerjain, 10 gitu dicicil. Lepas tuh saya cari lagi mana yang kira-kira saya itu gitu, 5 saya cicil lagi gitu. Terus kalau misalkan namanya di warung ya suka bercanda apa gitu ya. Terus ada ini nanti kalau sholat asar apa zuhur nanti saya kerjain lagi gitu. Terus Iya. sampai hajatnya Bapak terkabul, Iya. Ibu terkabul. Saya nggak mau satu pun masih tersisa. Iya. Karena itu bisa merusak semua satu tubuh kita. Iya. Padahal kita udah baca Quran 12 juz, sholat taubat udah 68. Kenapa kembali lagi ke laptop? Kenapa kembali lagi ke 18 ya? Oh, saya suka jengkel sama karyawan. Orang suruh datang pagi-pagi, kok dia datangnya siang. Alasannya anak lah, ibunya lah, inilah. Harusnya kan kamu kerja sama emak lo apa sama gue, sama ibu. Ya udah, jangan lihat emak lu dong. Kan gue juga pengen buka warung. Nah itu namanya komen kena, Komen, iya. kesel kena, Ya. mikir kena. Karena kan kita mikir tuh, Iya. kalau dia nggak buka siapa yang buka ya? Iya. Jadi berapa pasal tuh? Padahal yang pelakunya satu tuh Satu, karyawan. iya. Tapi yang kena berapa? Bisa 4. 4. Nah, coba itu latihan jangan ada. Cuman itu doang Pak Haji? Iya. Nggak usah dibahas lagi dong Pak Haji. Bangun jam 00, nggak usah. Kan itu udah pas ibu bisa. Iya. Nggak usah dibahas lagi Pak Haji sholat taubat, nggak ada. Nggak usah dibahas lagi dong. Nggak boleh ingat masa lalu, nggak usah. Itu aja. Karena saya lihat ibu sama bapak cuman problemnya di itu. Sifat 18 aja. Sifat Iya, Bos. 18. Makanya tadi gue tanya, dari 18 yang mana yang masih nempel di si bos? Bos nyebutin tadi ada 4 apa 5. Ibu tadi nyebutin tuh 3 apa 4. 3. Nah, coba hilangin. Ya. Mulai kapan Pasti. Pak Haji? Ya nanti pulang dari sini. Pasti, ya. Nanti introspeksi lagi. Nanti introspeksi lagi. Pak Haji kayaknya susah deh gue. Denda. Bayar dam, satu sifat 1 juta. Kayak tabung kemarin. Iya. Pak Haji, saya mau bayar dam 18 sifat. Emang lo ada 18? Ya enggak sih, gue cuma 5. Tapi gue mau bayar 18. Bayar lo 1.800.000. Ibu-ibu ya? 18 juta. 18 juta ya? Yang dari Semarang apa dari mana tuh? Yang bawaan Ibu Prapti. Oh iya. 18 juta. Purwodadi. Purwodadi. Dia bayar 18 juta. Habis dia meraktekin, kok goda lagi. Meraktekin lagi, kok goda lagi. Udah aja gue bayar denda 18 juta. Nah, lu coba praktekin dulu yang gratisan dulu. Tapi kalau nggak bisa, bayar dam. Bayar dam kayak gimana sih Pak Haji? Kita udah pakai baju ihram, tapi ada nyamuk kita matiin. Bayar dam nggak? Bayar dam. Iya. Kita udah pakai baju ihram, udah mau wukuf, udah mau haji. Ada nyamuk kita matiin. Bayar dam, kalau nggak sah hajinya. Nah, begitu juga itu. Ya, ya, ya. Ada lagi yang masih ngeganjel, yang mau ditanyain? Sifat 18 aja deh. Ini kan 18 ya. Sifat 18 aja kalau Saling saya introspeksi gitu. aja. Bapak ngelihat ibu, Iya. ibu ngelihat bapak. Soalnya kalau di Dalam rumah sehari-hari ya, Ini dalam kan keseharian, suka- dari setiap bangun hari. tidur sampai mau tidur ya, Iya. ngelihatnya ya. iya. Setiap hari juga sharing itu, juga bilang ini jangan gini, gitu, saling itu. Soalnya kalau Itu di komen nggak namanya? Ya, Itu namanya komen nggak? komen nggak itu? Komen, kan belum tentu dia mau dengerin bapak. Komen. Gitu ya. Komen, mendingan bapak jangan komen, bapak bawa kertas, Iya. colek istri. Ibu, bapak kalau manggil istri apa? Mama. Mah,
Oh. Jadi mulutnya nggak keluar suara, Bos. Pakai praktek aja nih ya. Setuju. Bini lo tuh lebih sensitif ditunjuk daripada pakai mulut. Tahu aja Pak Haji. Ya udah gua keker. Enaknya privat 10 juta nih udah kelihatan sini. Tapi kalau nggak privat nggak bisa, karena kan banyak orangnya. Iya. Jadi Sebab bini saya lo tuh kalau nggak boleh di- disensitifin, nggak boleh. Kalau di rumah itu kan cuman anak, cucu, saya sama suami saya. Kalau pagi itu masak tuh saya nggak pakai pekerja, jadi saya sendiri yang masak. Oh. Semuanya saya sangkul sendiri. Nanti menantu yang itu yang di depan gitu, yang melayani gitu, sambil ngomong anaknya gitu. Tapi sekarang ya alhamdulillah saya sudah ngerjakan yang sifat 18 tuh, walaupun cucu mau nangis kayak mau apa gitu, paling saya tengokin aja, saya liatin, nggak pernah saya ngomong apapun gitu. Jangan. Itu cuman kadang-kadang mungkin mantu gitu ya aneh katanya, kok mama kadang diam gitu, mama diam, terus saya bilang lagi puasa 18. ya, kasih saya tahu. bilang begini, Neng kalau mama diam aja, Neng nggak usah banyak ngomong ya gitu, Neng harus paham lah gitu, mama ini lagi punya hajat gitu, iya mah gede katanya hajat gitu. apa gede komen? Gede Iya hajat. suka begitu saya sama mantu gitu. Soalnya kalau anak sendiri kan yang lakinya gitu nggak pernah ada di rumah gitu. Kalau pagi paling sore gitu, nggak pernah ada di rumah. Jadi yang di rumah tuh cuman mantu aja sama cucu satu gitu. Jadi kalau ibu lihat cucu rewel, ibu langsung Iya Ini itu juga. kesempatan. Iya itu juga begitu suka saya. ini kesempatan buat kita ngucapin sumpah. Iya. Pokoknya kalau masih rewel, cucu kalau manggil ibu apa? Mimi. Mimi pasti punya uang 10 miliar. Iya. Begitu. Kalau dia masih rewel, nangis terus, pasti minggu ini ada saldo 10 miliar. Nah, kesempatan kita berterima Iya. kasih sama cucu, dia mancing kita untuk nyumpahin. Iya. Kasih jalan ya. Kasih jalan. Iya, gitu. ini cucu rewel malah digendong. Kapan kesempatan nyumpahin? Justru Enggak. jangan digendong, biar dia kejer nyumpahin. Main aja. Cuman Iya dong. mamanya aja yang suka nolongin, saya mah saya liatin aja duduk di kursi begitu. Liatin aja mau nangis mau apa, orang dirapet juga suka nggak mau ya sama saya, dia panggilnya mama aja, biarin aja. Cuman paling ini Dedek nggak usah rewel, nanti Mimi punya uang banyak Iya. gitu. Kata mantu begini, tuh denger dek Mimi, jangan Dedek kalau rewel nanti Mimi punya uang banyak gitu. Mantunya Iya. suka bilang begitu, nggak usah rewel Dedek ya, nanti Mimi punya uang banyak gitu. Iya. Selalu emang begitu, saya juga. Malah kalau ibu bilang jangan rewel, tadi nggak rewel, kita nggak punya bahan untuk nyumpahin. Bu. Iya. Jangan sampai berhenti, udah aja kesempatan itu. Tiap hari sih itu mah ya, itu ngasih jalan terus. Hah? Cucunya tiap hari. Cucunya lagi sedang-sedangnya ini, aktif banget. lagi Umur berapa? aktif-aktifnya 2 tahun setengah, Oh iya. lagi aktif-aktifnya itu. Lagi perempuan. Laki. Oh iya. Udah mainan mobilan udah nggak. Dia ngomongnya udah pinter gini, ngomongnya bahasa Indonesia mulu gitu, nggak mau ngomong Nggak bahasa pakai Sunda. bahasa Pangandaran. Iya, nggak ngomong bahasa Pangandaran gitu, bahasa Sunda, bahasa Indonesia mulu. Kalau ada orang makan juga, siapa tuh mau makan ya, katanya gitu. 2 tahun setengah itu Pak Haji gitu. Iya, iya, iya. Kadang-kadang ya customer, ya anak lucu banget katanya, udah pinter berapa Namanya tahun gemesin gitu. ya? Iya. Gemesin. Itu baru 1 itu cucu. Nah, jadi sekarang tugasnya bapak sama ibu cuma 1. Tidak boleh ada yang dilanggar yang 18. Pahit mau gimana pun, sepahit apapun, telan. Ya. Begitu, jangan sampai ibu lihat mau minta tolong sama suami, minta tolong supaya suami peka, bantuin di dapur, misalkan apa gitu. Ibu jangan, karena kan nanti dengan ibu minta ngomong aja, kalau suaminya peka alhamdulillah, tapi kalau dia nggak peka, nggak sensitif, Iya. kan bisa kayak gini sendiri, ngapain sih? Nah, itu jadi jatuhnya komen. Iya.
kena lagi 18. Berarti kok dipraktekin nggak gampang ya Pak Haji? Nggak gampang. Gampang-gampang susah ya. Setuju. Itu. Emang kalau dibaca sih gue bisa. Iya. Coba lu praktekin dalam keseharian. Tapi menjalankannya itu yang agak sulit. Iya. Tapi ya sekarang mah sudah mendingan lah. Bisa, Selama ya. saya udah menjalankan itunya, sembahyangnya dulu mah iya saya selalu kalau masak udah dundeng aja berdua sama suami. Kalau sekarang mah alhamdulillah dari sejak puasa, pokoknya puasa sampai kemarin peripat yang 2 juta itu ke sini gitu. Pulang dari sini saya sekarang makin sayang lah sama suami gitu. Iya. Makin sayang. Ya, Bu. sempat nembus juga terus ya. Iya Bu. Bonusnya apa sih kalau ibu sayang banget sama suami? Ibu nanti meninggal, tidak ada yang namanya siksa kubur. Iya. Jadi ibu dikubur, langsung tahu-tahu nanti ketemu kiamat. Jadi nggak ada siksa kubur. Kalau orang lain kan ada siksa kubur, nggak ada siksa kubur. Alhamdulillah. Nanti kita pada nanya, malaikat, kenapa ibu kok nggak ada siksa kubur? Nanya. Dijawab sama malaikat, karena ibu ini waktu di dunia udah disiksa sama suami. Udah mati-matian ya disiksa sama suami. Jadi mesti apa ya? Memuliakan suami. Kita dulu sama anak aja bisa anak kita muliain sampai istilahnya anak kita kolokan aja. Iya. Contohnya siapa kalau anak kolokan, pada saat anak kita gendong, ini tangannya anak ngerogoh tete kita, Iya. atau kita diem. Iya. Masa sekarang kita udah nikah berapa tahun Pak? 10 tahun lebih itu Pak. Ih, dari 93 93 Udah berapa tahun? 93 berarti 30. 32 ya. 32. 32 tahun ya? Iya. Masa tangannya bapak ngerogoh ke tetenya ibu langsung, apaan sih? Nggak boleh dong. Ya dulu mah emang Paling ya, begitu. waktu belum kenal RDA Belum gitu. kenal RDA begitu, tapi kalau sudah kuda, kenal Pak. gini Aku enggak. Ngejek. Kayak kuda persis. Waktu alhamdulillah dulu Pak masih sekarang Mas Kalau ya. kuda kan nyingkal. Iya. Ini mirip ya. Mirip nih. Nah, ini Kakinya nendang. kaki mata kan main. Iya, nggak boleh. Sekarang mah alhamdulillah Pak saya tawarin dulu. Iya, tawarin dulu. Coba bayangin Ibu. Ingat benar. Saya kadang lihat anak-anak kecil yang masih umur 3 Iya. tahun, 2 tahun ya. 2 tahun lah. Iya. Pada saat digendong sama ibunya kandung, itu tangannya si anak umur 2 tahun masuk ke Iya. dalam nenennya ibunya. Sambil mimi, Sambil mimi, sambil nenen. ngerogoh, iya. Itu ibunya nggak marah Pak. Tapi rezeki ibunya ada aja. Kenapa kita udah nikah 32 tahun, baru kita mau sentuh aja nenen istri kita, dia langsung refleks. Nah. Gimana coba? Nah maunya saya, coba kita romantis. Cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Karena kalau kita nggak romantis, yang digoda nomor 1 ekonomi. Iya. Kalau ekonomi udah berhasil, nanti godaannya naik tingkat. Apa tuh? Rumah tangga. Sehingga kita percekcokan, akhirnya rumah tangga jadi renggang. Akhirnya kita jadi Berantakan. iya, nggak mau saya. Jadi coba ciptain keromantisan. Tapi alhamdulillah selama ini udah kenal RDA udah berubah. Udah Berubah. jauh Pak. Jauh. Wow. Drastis. Drastis. Gua mau tuh. Itu ada hadisnya sedekah loh Pak Haji itu. Coba hubungan suami istri itu. Coba bos. Ya, ntar. Jadi Coba bos. ini ada hadisnya gini. Agak kenceng bos. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi SAW bersabda, hubungan badan antara kalian adalah sedekah. Iya. Ada panjangnya lagi, tapi Iya. intinya itu. Kalau dibaca semua, akhirnya para sahabat kan bertanya,
wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat, dengan nafsu, Ya. itu juga mendapat pahala? Nabi menjawab, bukankah jika kalian bersetubuh dengan yang haram, kalian mendapat dosa? Oleh karenanya, jika kalian bersetubuh pada yang halal, pada istri kalian, tentu kalian akan mendapat pahala. Jadi nilainya nilai sedekah. Jadi makanya Pak Haji ngajarinya kan suruh gitu, itu Cinta kasih, cinta kasih kasih sayang. itu sedekah, jadi tolak bala. Kalau sedekah ekstrimnya ndak bisa, Pak Haji kan mesti arahnya ke sana. Iya. Udah cinta kasih, kasih sayang. Ini hadisnya seperti itu. Jadi itu adalah sedekah. Tolak bala juga bisa menolak debt collector. Ya. Kalau debt collector datang tahu kita lagi bermesraan kan malu, dia pulang lagi. Wah, orangnya masih begitu, akhirnya pulang dia gitu. Iya, Pak. Jadi sedekah itu sedekah. Kita kalau nawarinnya berarti malah Pak apa? Ayah manggilnya. Api. Abi. Abi. Sedekah hendak ini. Malam ini sedekah yuk. Nah, sedekah. Itu juga begitu. Iya. Sekarang mah kalau mau tidur, udah tutup warung sore-sore. Ya, sore-sore kita Nenek segera yuk, sedekah. nenek. Sedekah. Cuman senyum aja. Kan awalnya nenek nih. Iya. Sama itu. Mau nenek ya? Gitu. Nah, Mau tidur mau nenek dulu enggak gitu. Ya, betul, setuju. Karena apa ya Pak, keromantisan itu bisa mengusir godaan setan. Daripada kita godaan setan harus baca surat Yasin, Iya. lama Pak. Kenapa nggak kita dengan keromantisan aja? Emang kalau kita berhubungan suami istri, setan lari. Kepirit-pirit Pak, lari deh kocar kacir. Ampun, ampun, ampun. Bapak yang mendesah, ibu yang mendesah, setan yang jerit-jerit. Kok Pak Haji tahu? Ya kan gue tukang Ya kan kalau istri kan, papa lagi, papa lagi, papa. Dua jari, papa dua jari kan gitu. Jangan satu jari, papa jadi dua. Papa lagi. Kan begitu mendesah kan. Iya. Nah, setannya lari kocar kacir, gubrak. Saya bilang itu apaan tuh mah? Itu mangga jatuh, padahal setan kebentok, kebentok internet. Bisa? Ada lagi gak pertanyaan? Segitu simpelnya, 10 miliar cair. Udah kayaknya sih cuman itu aja ya Mas. Jadi maunya saya pulang dari sini, romantisnya ditingkatin. Iya. Ibaratnya kalau listrik 2 ampere, tingkatin jadi 3 ampere. Oh gitu Pak Haji? Karena kita penambahan pemakaian, Iya. kulkas, AC, apa misalkan. Nah, berarti LCB kan mesti ditingkatin. Iya. Kan kita hajat 10 miliar, berarti romantis gue mesti Cuman ditingkatin. Pak Haji begini ya, kalau suami saya itu kalau memang romantis sih ya romantis, tapi kalau pas begitu mau ML gitu ya, jadi dia nggak bisa tiap malam, nggak Nggak bisa tiap apa-apa. malam gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan malam ini sudah gitu, nah ganti malam gitu ya. Kalau sudah nenek sudah apa, dia udah nggak bisa berkutik lagi gitu. Ya Jadi udah, nggak cuman apa-apa. nenek aja Nenek tiap gitu. hari bisa? Iya. Kalau nenek mah Tiap emang hari bisa? tiap hari bisa. Ya Kalau udah, nenek kalau tiap hari. ML mah paling ya 3 malam 1 kali. Boleh, gitu. nggak apa-apa. Kalau ibu mah tiap hari kuat kalau ML ya. Insya Allah bisa. Aja gitu. Menandain aja. Emang perempuan beda ya. Habis ML aja dia bisa langsung masak ya. Iya. Kita laki-laki habis ML tidur. Selan Istri habis ML bisa langsung nyapu, ngepel ya. Tapi kalau suami habis ML tidur. ngata-ngata. Iya. Emang udah kodratnya gitu kali ya. Iya. Emang semuanya gitu kali. Iya. Jadi maunya saya nggak apa-apa, yang penting nenek tiap hari. Mungkin saya suka pikiran begini ya. Mungkin karena sudah faktor
Oh iya, enggak Bu, nanti kalau duitnya udah cair 10 miliar, Bapak lebih kuat daripada Ibu. Amin. Kalau udah cair 10 miliar, Bapak lebih kuat daripada istri. Amin. Sekarang ekonomi lagi bau naik, bapaknya agak lemas, ibunya kuat. Tapi nanti kalau udah cair 10 M, wow, Bapak lebih kuat. Bu. Kok Pak Haji tahu? Ya kan udah banyak contohnya, banyak yang laporan. Bisa? Bisa. Sip, 10 miliar, cair. Terkabul ya? Terkabul ya bos? Kamu. Terkabul ya? Terkabul. Yuk. Ibu. Sip, makasih. Nih. Kabul ya Bapak. Kabul ya Bu. Tinggal di mana? Dari Belitung Timur, Pak. Oke, sehari-harinya apa? Ini memasuki pensiun Oh. 1/1 Mei. Oh iya, dinas di mana? Mulanya di Puskesmas, ini kami pindah di Kecamatan Kelapa Kampit. Oh iya, di puskesmas atau itu kegiatannya apa? Jadi apa? Macam-macam, Pak. Pernah jadi nutrisionis, pernah pindah ke Dinas Kesehatan, jadi Kasubkes Gizi Masyarakat, terus pindah lagi ke Puskesmas jadi kepala Puskesmas. Terus jadi Kasubag TU, pindah lagi ke ini apa itu namanya, ke Kecamatan Kelapa Kampit. Nah, rencananya nih habis pensiun apa kegiatannya? Ini kegiatannya umurnya sih karena umurnya sudah tua, Pak. Umurnya berapa? 58. 58. Iya, Oh iya. Nah, Ibu tahu RDI dari mana? dari YouTube. Nah, terus apa yang tertarik dari YouTube RDI? Kok Ibu maksain ke sini? Banyak sekali, Pak. Hmm. Apa yang jadi maksain, karena saya maksain ke sini ada ini yang terutama saya bawa ini, Pak. Gimana? Terutama yang maksain saya harus ke sini ini, Pak. Karena suami saya sudah meninggal, jadi masih ada anak saya. Ini yang intinya punya pekerjaan, kemudian menikah. Mereka sudah umurnya sudah, yang satu ini sudah 32 tahun, yang satunya sudah umur 28 tahun. Bu, Ibu lihat hadisnya Nabi. Ada hadis Nabi yang kuat bener. Ibu tinggal praktekin langsung terkabul. Orang yang bermuhajat ke atas, Allah malu kalau nggak ngabulin. Jadi ibu tiap malam sehari 5 kali, habis sholat subuh, duhur, asar, maghrib, bisa. Ibu begini. Terima kasih Allah, terima kasih. Putra saya sekarang udah kerja, gajinya sebulan 50 juta. Terima kasih Allah. Padahal belum kerja, tapi doanya begitu. Saya praktekin, yang Pak Haji kan tutupnya itu baru, jadi saya praktekin. Iya, Saya- coba hadisnya apa? Yang kuat, biar Ibu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu pemalu. Dia malu, Allah malu kalau melihat hambanya mengangkat kedua tangannya memohon hajat kepada Allah, sementara Allah belum mengabulkan. Ulangi lagi. Rasulullah SAW bersabda, Ayat ini Bu, artinya ayat ini. Ayat. ayatnya benar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu sangat pemalu dan maha pemurah. Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya memohon hajat kepada Allah, sementara Allah belum mengabulkan. Jadi kalau kita rajin mengangkat kedua tangan memohon, apalagi memohonnya tidak dengan mengeluh, tidak dengan menangis, tidak dengan meratap, tapi dengan dicontohkan Pak Haji tadi dengan bersyukur. Karena apa? Syukur itu pintu rezeki. La ing sakartum la azidanakum. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, maka pasti akan aku lipat gandakan lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Jadi kita harus yakin bahwa dengan mengangkat kedua tangan Allah pasti kabulkan. Karena Allah malu kalau kita mendekat. Kok belum?
berarti Allah masih pengen mendengarkan hajat kepada Allah. Kok belum lagi, berarti Allah masih ingin mendengar hajat yang disampaikan ibu kepada Allah. Contohin ibu orang ngamen. Nah, contohnya ada pengamen yang genjrengannya enak, suaranya merdu, lagunya pas di hati ibu. Pasti ibu akan dengarkan sampai habis pun. Ulangi sekali lagi, Pak. Ulangi lagi sekali lagi. Satu kali lagi sampai ibu puas. Dan akan mengeluarkan satu lembar 100 ribuan yang merah. Nih, luar biasa. Tapi kalau dia nyanyi nggak enak, suaranya cempreng, gopek, ambil duit 500 perak langsung. Udah dah, stop. Nih. Ganggu aja. Jadi kalau ibu berdoa belum dikabulin, doa lagi. Belum terkabul, berdoa lagi. Berarti Allah pengen dengerin doa kita. Jangan ibu langsung, kapan ya gue terkabul? Loh, kata Allah, justru gue pengen dengerin doa lu. Lu nggak mau doanya gue dengerin, kata Allah. Mau Allah, ya udah terus dong berdoa. Jangan putus asa. Kita kebanyakan putus asa. Kenapa ya anak gue udah seusia gini kok belum kerja? Kenapa ya anak saya seusia gini belum nikah? Itu namanya ngeluh. Terus berdoa. Ada gak sih contohnya presiden yang ke-8 sekarang, Pak Prabowo, ijab sama Allah. Jadi wakil presiden, gagal. Ijab lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa, gagal. Ijab lagi. Jadi presiden sama Sandiaga Uno, gagal. Ijab lagi. Jadi presiden sama Gibran, jadi ibu juga bangkit lagi. Doa lagi. Allah, terima kasih ya. Putra saya sekarang udah bekerja, gajinya sebulan 50 juta. Terima kasih Allah. Dan terima kasih lagi, putra saya udah naik ke pelaminan. Jodohnya cantik, sayang, ini begitu. Ya Pak, ini masalahnya ada gini Pak. Saya juga yang dari Pak Haji saya praktekkan, yang saya gosok-gosok juga ini fotonya. Ya, belum ada 1 minggu itu karena saya kan perawat S1 ya. Itu malahan yang tim manajemen rumah sakit itu ke rumah ngajak bekerja Pak. Ya masalahnya anak saya ini introvert Pak, nggak mau keluar dari kamar. Dulunya memang bekerja di rumah sakit provinsi di Bangka, rumah sakit Soekarno. 3 tahun pas bapaknya meninggal, pulang ke Belitung. Jadi sekali pulang itu karena saya juga waktu itu kena COVID Pak. Jadi saya juga kena COVID. Jadi dia tidak disuruh dari adik saya, omnya itu tidak disuruh balik lagi. Jadi berhenti kan. Waktu itu masih kontrak. Sudah 3 tahun kerja di situ, jadi berhenti sampai sekarang. Sekarang pertanyaan ibu apa? Pertanyaan saya itu kenapa dia tuh tidak mau keluar dari kamar, Pak? Oh gampang Bu, ibu masak pakai air cebokan alat kelamin ibu, diaduk. Anak saya juga nggak mau keluar kamar Bu, karena dia merasa minder, dia merasa tersakiti sama saya, karena saya nggak bisa nguliahin dia. Karena saya nggak punya duit, mau kuliah gimana orang nggak punya duit. Anak saya tahun pertama nggak kuliah, tahun kedua nggak bisa kuliah, anak saya di dalam kamar aja. Tapi saya nggak goblok, saya cebok alat kelamin saya rendam alat kelamin saya di magic wave, tapi jangan dinyalain. Kalau dinyalain bisa kebakar. Sambil saya ngomong, putri saya namanya Hafidah Majidah binti Haji Dwi Susanto. Mau keluar dari kamar, beradaptasi, normal lagi, mau lagi, keluar lagi, normal lagi, beradaptasi lagi, mau lagi, ceria lagi, ceria. Ya, kami ceria Bu sekarang anak saya. Karena kan dia kalau lapar dia makan, nyiduk nasi, nyiduk sayur, kan dia makan. Nah itu makanannya airnya dari air cebokan alat kelamin saya Bu. Tapi jangan sampai copot alat kelamin kita, karena nanti dia bilang, papa nih oyong atau apa.
Nggak mungkin Iya, lah. saya bertiga Pak di rumah itu kami setiap hari itu pakai, kalau tidak pakai cipokan saya rendam celana saya. Iya, buat itu masak sayur, kami masak, buat kami nyantenin, masak, buat gulai, buat kami opor. juga makan minum pakai itu terus. Iya, sambil ngomong. Sambil ngomong. Putri saya namanya Hafidah Majidah binti Haji Dwi Susanto. Mau keluar dari kamar, normal lagi, aktivitas lagi, ceria lagi, normal lagi. Makanya dia ceria. Makanya kata istri saya, "Pak, itu anaknya diapain Pak, kok bisa normal lagi?" Ini alat kelamin gue beraksi. Alhamdulillah. Cium boleh gak Pak? Boleh, lo cium aja, salaman dia mah. Pakai tangan istri saya, salaman pakai alat kelamin saya dicium. Terima kasih ya papaku. Tuh, manjur. Nah ibu praktekin aja. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Iya. Ngapain dibawa ke psikolog? Emangnya anak kita orang gila? Iya, saya Ini kita pernah- dibawa ke psikolog. Lah anak kita dibilang orang gila, nggak keluar Sampai- kamar. iya, Pak. Apa nggak lebih sadis tuh orang tua Kami sadis? sampai bawa- Biarin bawa kita ke dibilang Ustaz. aliran sesat. Iya, sampai kami, mohon apa ya, kami itu sudah istilahnya tuh kalau orang Belitung bilangnya sudah rata, dibilang suruh, oh di sana bisa, Ustadz sana bisa, rukiah di sana, saya bawa. Waktu itu masih memang anaknya itu memang dari dulu tuh memang agak introvert seperti itu, tapi setelah pulang dari Bandung, pulang dari kuliah itu kan Oh, dari Ini malah dari- WA anak saya, Bu. Bilang introvert bukan saya yang bilangi. Ini anak saya sendiri, Anak kandung, anak kandung. nomor 1. Ya, susah, Di sini Pak. bukan duniaku, Bah. Pusing ngurus paspor jamaah. Mana aku introvert pula. Dia sendiri yang bilang malu. Kalau di Safar Terus itu Pak kita ya, praktekin yang Pak Haji ini tadi, terakhir. Nah, nih. Sekarang dia mau keluar. Ini akhirnya ujungnya, tapi ada ujungnya. Minta sangu, Bah. Tuh, sedang ngurusin. Beli skincare, mau jalan-jalan, udah mau keluar, udah ngurusin paspor jamaah. Awalnya enggak, iya, nggak takut. bisa sekali. Kawan-kawannya juga yang selama ini misalnya dulu suka main band ya, sama kawannya pada datang nggak mau buka pintu. Kadang saya juga capek ini ya, saya Itu jadi saya punya dipraktekin, sifat bukan alat kelamin ini. ibu, dipraktekin, di actionin. Iya, itu terus Pak sampai coba kemarin saya tinggalin itu apa ada saya kesini itu saya tinggalin. Masih di termos ada, di kulkas ada ya. Saya rencananya juga saya kesini mulanya mau membawa anak yang kecil. Alhamdulillah kemarin itu yang kecil dapat panggilan untuk bekerja, itu sudah interview pas hari Rabu. Saya Kamis kesini kan hari Rabu ada interview. Pasti insya Allah pasti dapat yang kecil. Terus yang kecil itu mulainya juga dia sih tidak seberapa introvert, cuman ada permasalahan juga dengan ceweknya. Dulu tuh putus dengan ceweknya, kemarin tuh bilang sama saya nggak mau lagi, nggak mau nikah, umur 40 tahun baru nikah. Saya rasanya sudah seperti Tyrus ya Pak. Terus kemarin tuh ya saya teruslah saya lakukan terus yang Bapak Haji ini kan 99 kali pakai fotonya. Jadi kemarin itu pas saya ulang tahun dibawa itu calonnya. Alhamdulillah saya pikir alhamdulillah manjur, saya bilang gitu kan, yang itu yang kecil, cuman yang gede ini yang masih bulat nih. Terus Bu, dihajar. Alhamdulillah. Jadi ini saya masih mendengar informasi yang adik yang kecilnya ini pasti dapat, sudah interview ini pasti dapat, saya bilang gitu kan. Cuman saya yang gede ini masih sangat susah. Kemarin itu banyak sekali Pak yang setelah saya praktekkan itu ada puskesmas yang mau mengajak dia mau bekerja, tapi dianya yang nggak mau. Saya sampai menangis di depan pintunya, nggak mau buka pintu. Sampai tim manajemen rumah sakit sendiri yang datang ke rumah itu saya heran. Itu kebetulan teman apa tuh anak teman saya kan, tapi dia sendiri yang datang, biar saya yang bawa lamarannya. Sebaik itu besok buat lamaran Teguh, namanya Teguh ya, besok buat besok malamnya aku ambil. Besok malamnya dia datang lagi Pak, mau ambil lamaran itu, tapi dia ini yang nggak mau itu loh. Biarin Bu, udah ibu
cekokin air cebokan ibu sebanyak-banyaknya, ada itu aja. Kan saya udah merasakan terus. anak saya. Itu terus. Anak saya sekarang udah nikah, udah punya anak, saya udah punya cucu sekarang. Anaknya dokter, suaminya dokter, kan anak saya dokter. Iya, kan anak saya nggak kuliah 2 tahun. Itu bapak itu kan saya ulang-ulang, saya download nanti sambil mau tidur saya ulang-ulang. Iya. Itu saya dengar-dengarin, saya ulang, saya praktekin kayak gitu, Iya. Pak. Itu sampai dengan sekarang. Anak saya sekarang dokter kan, yang dulu 2 tahun nggak kuliah, sekarang udah jadi dokter. Sekarang dapat suami dokter, udah nikah, karena punya anak, anaknya lucu-lucu, lagi lucu-lucunya anaknya. Itu kalau di black nih anak saya nih isinya tuh air cebokan saya semua. Iya. Benar, air cebokan semua. Pak, ini Pak, terus saya yang jadi pikiran saya itu waktu kami berobat itu ada yang bilang bahwa anak saya itu kena guna-guna. Jadi kalau air itu udah dibuang nanti nggak mau nikah seperti itu. Jadi saya Kan belum dikasih air cebokan, nanti keluar sendiri. Pakai air cebokan ibu. Sekarang kalau dia diobatin mau gak? Orang datang juga nggak mungkin kan, ibu yang datang. Pakai air cebokan ibu aja. Pakai air cebokan ibu. Ya itu terus Pak, itu sudah saya kena. Nanti keluar. Januari kan saya di YouTube, kenal di YouTube Bapak, terus waktu itu saya transfer uang ke Bapak tidak dibalas, ke Bu Aji tidak dibalas, tapi saya belajar itulah Pak, dari Bapak saya belajar legowo karena sifat saya 18 itu ada semua. Tapi setelah saya belajar legowo, terus saya takut sekali dengan Bapak yang yang mensabdakan firman Allah yang kalau kamu tidak mau menerima takdirku, pergi dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Saya takut sekali tuh Pak. Jadi saya tulis gede-gede di dekat kamar tidur saya. Kalau saya mau tidur saya baca lagi, ya Allah saya ridho apapun kehendakmu. Iya. Setiap kali saya mau sholat Pak, pernah saya marah dengan Allah. Baru Allah akbar. Air mata saya sudah nangis terus. Jadi saya buka, saya nggak mau sholat di hadapanmu ya Allah, tapi aku menangis terus. Kata Pak Haji nggak boleh. Nggak boleh, tidak putus asa. Pak, saya nggak jadi sholat, saya keluar dulu, tenang dulu, baru saya ulangi lagi. Iya, itu dari putus asa. Sekarang alhamdulillah, waktu itu saya Pak kalau mulai balik kerja ya, belum lihat pagar rumah saya itu, saya sudah nangis. Ibu tahu gak kenapa hajat ibu nggak terkabul? Karena hatinya keras. Iya. Makanya anak ibu nggak sukses. Anaknya ibu kasihan menderita. Saya juga begitu. Kenapa ya kok anak saya begini ya? Kenapa ya kok saya nggak bisa nyekolahin anak saya? Oh, hati gue keras. Iya. Gimana caranya biar hati gue nggak keras? Oh, makanan favorit gue bakso di Blok S. Oh, gue sukanya bakso pikul di Pecenongan. Oh, gue sukanya bakso Leo di Kelapa Gading belakang BCA. Oh, gue sukanya ini. Berapa sih seporsi? Oh, seporsinya 25.000 sama minum 5.000. Jadi 30.000 kali 500 anak yatim kali 12. Saya sedekahin. Jalannya ada, Bu. Rek. Jadi hajat saya lemot, doain anak, lemot, doain. Karena saya keras. Nah, coba ibu sedekahin apa makanan favorit ibu. Nanti setelah pulang dari sini, apa ya makanan favorit saya? Oh, saya sukanya nasi ini sama ini. Berapa seporsi? Kali jumlah anak yatim kali 500 kali 12. Nanti doanya ibu terbuka. Ngek. Saya juga bilang, gue doain tamu gue lemot bener ya. Gue mau sekali gue doain, gue sabdain langsung terkabul. Nggak bisa kata Allah, hati lo keras, boro-boro buat orang lain, buat diri lo aja sekarang susah. Berani gak lo sedekain makanan favorit lo? Berani Allah, keluarin sekarang. Maksa, Bu. Jadi nggak taunya tuh ada ayatnya. Kasih tahu ayatnya. Saya juga belum tahu waktu itu, saya nggak tahu ayatnya. Ini baru tahu. Jadi ada Bos. hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian suka hatimu menjadi lembut dan semua hajatmu terkabul? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaan kalian, niscaya hatimu menjadi lembut dan hajatmu Allah kabulkan. Tuh. Iya, ini alhamdulillah Pak, sekarang tuh karena saya maksa ke sini, alhamdulillah
saya ada kata-kata legowo dari Pak Haji, saya praktekkan itu. Alhamdulillah sekarang tuh sudah itu terus saya baca terus, saya ridho apapun kehendakmu ya Allah, itu alhamdulillah sekarang tuh perasaan saya agak tenang seperti itu Pak, udah tenang. Jadi saya bisa ke sini, terus saya memang banyak sekali penyakit Pak. Jadi saya juga mohon ini pencerahan, saya sering mendengar pencerahan dari Bapak. Selain saya pensiun, pingin punya penghasilan 10 miliar setiap bulan. Selain itu juga pengen sehat. Iya bisa, ibu tinggal, kan sekarang hajatnya ibu lemot, dalam arti kata doain anak pertama gagal, ya itu ibu cebokin salah satu langkah. Kedua, biar hajat ibu manjur, runcing, tajam, ibu paksain nanti pulang dari sini apa makanan favorit ibu. Nah senilai makanan favorit kali jumlahnya anak yatim kali 12, biar ibu doain anak pertama terkabul, doain anak kedua terkabul. Nanti ininya sedekahnya ke sini Pak ya? Iya ibu nanti tinggal kasih ke saya bukti sedekahnya kayak ini nih. Saya sedekah 30 juta. Coba ibu baca. Pegang 30 juta dari Aceh nih. Baru aja. Coba ibu baca. Tuh, ibu buka tuh 30 juta gak tuh? 30 juta gak dari Aceh. Sedekah senilai makanan favoritnya dia 30 juta. Betul? Iya. Dari Aceh 30 juta baru 30 juta. Jam berapa ya tadi itu? Makan. Jam 13.58 baru aja deh transfer. Jam 13.58 tadi. Nah ibu tinggal paksain, jadi biar apa yang ibu doain buat anak pertama berhasil, anak kedua berhasil, jadi tajam. Kalau sekarang kan ibu enggak, Allah kenapa ya anak saya kok lemot ya hajatnya, kenapa anak saya nggak ada. Nanti praktekin bisa ada lagi ada Pak. Ini saya minta mohon maaf sekali lagi juga karena saya juga berobat karena saya sering sesak, ya banyak sekali penyakit. Jadi diarahkan dari saudara-saudara gitu berobat lah Pak ya, kalau di Belitung tuh ke kampung seperti itu Pak. Jadi ada yang bilang bahwa saya ini diancam mau dibunuh, dijadikan pocong seperti itu. Terus anak saya tuh yang gede itu sebenarnya bukan arahnya bukan ke dia, ke saya seperti itu. Benar apa enggak? Enggak lah, ibu kan belum sedekah senilai makanan favorit ibu. Cuma itu ya, jadi saya nanti kalau ibu udah sedekah makanan favorit ibu, nanti hajat ibu ucapin sendiri, nggak usah lewat saya. Kan ibu bisa berdoa langsung. Nah, saya nggak ada ini tuh ya. Enggak ada bersih. Kalau ada kan kelihatan. Bilang itu nanti kalau itu tidak dibuangin gini-gini seperti itu. Enggak. Karena saya lihat Pak Haji kok bisa lihat seperti itu kan. Ulah saya juga mau berobat seperti itulah, seperti itu. Enggak, bersih. Tinggal ibu tugasnya cebok alat kelamin ibu, kasih buat ya itu terus orang rumah harus. Terus. Nanti ibu intip apa makanan favorit ibu, senilai makanan favorit ibu kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Udah manjur banget bu, manjur banget. Amin. Bisa. Terkabul. Ada lagi ya? Ini Pak boleh saya ini punya ini sudah ke dokter gigi Pak. Ini apa tuh gusi saya itu kenapa Pak? Maksudnya tuh gimana gitu, pakai apa? Sudah saya centongin, sudah saya pakai colek ini. Sudah hampir 2 tahun saya sudah ke dokter gigi udah. Colek alat kelamin ibu. Sudah dicolek, terus sudah centongin. Terus. Tapi ini sembuh nanti bengkak lagi seperti itu. Alat dicolek dulu terus. Jangankan itu. Mata sembuh gak? Ya. Mata sembuh bu, harusnya dia nggak lihat matanya. Jangankan itu, colek, jangan ibu bilang udah terus sampai sembuh. Jangan bilang udah terus. Kita nih kadang nggak mau terus. Udah lagi terus gitu. Ibarat kalau kok ini pohon belum berbuah, pupuk
Udah, pupuk lagi. Udah, oh ya udah, malas gue ngomong sama lu. Terus. Jadi jangan apa namanya? Kayak Presiden Pak Prabowo. Saya mau jadi wakil presiden sama Megawati, ijab. Gagal. Saya mau jadi presiden sama Hatta Rajasa, ijab. Gagal. Saya mau jadi presiden sama Sandiaga Uno, ijab. Gagal. Tapi dia bangkit. Ijab lagi sama Gibran jadi. Ibu baru berapa kali? Saya baru 10 kali. Sampai sembuh. Yang ke-11, 12. Pak, sudah pernah sembuh. Ya terus. Lo tuh kurang gigi, bos. Nih contoh nih, Bu. Mecahin batu. Udah 30 kali. Datang Kiai. Ngapain, bos? Ngasok Pak Kiai, capek nih. Mukul batu udah 30 kali pukulan nggak selesai. Dalam hatinya Kiai, karena kita udah bisa baca nih, padahal yang ke-31 kebelah nih batu. Sini anak muda, mana palunya? Dibelah sama Kiainya. Dibilangnya katanya Kiainya sakti. Oh goblok, nggak ada Kiai sakti. Yang sakti ya tadi yang 1 sampai 30. Orang dia cuma mukul sekali kok. Karena dia udah prediksi, wah nih batu 31 belah, nah ibu lagi. Iya. Colek. Kurang, agak dalam dikit. Sayang Pak Haji, dalam kan jatah preman. Ya udah di atasnya. Ada lagi? Ini Pak, ada Pak. Saya pernah mendengar YouTube dari Bapak. Kami kan belum nikahin anak nih, tapi kami membangun nisan Mbah saya. Gak boleh. Jawa, Bangkrut. Ya, karena sebelum itu kan kami belum tahu. Tolak balanya makanan favorit. Oh itu. Terus kemudian ada itu bermasalah apa enggak ya? Masalah. Tapi kan tolak balai tadi sedekah senilai makanan favorit. Oh, iya. Kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Itu tolak balanya. Nggak apa-apa. Orang udah terjadi jangan diseselin. Iya, kita kan nggak tahu sebelum kenal dengan Pak Haji. Iya, tapi yang ada utang kita nggak lunas, yang ada anak kita berantakan. Udah lunas Pak, baru bulan ini di bank. Karena anak saya juga mungkin ada penyesalan kemarin tuh kami dari omnya itu kan kemarin disuruh berhenti itu Pak, ikut apa itu namanya trading itu kan. Jadi kami. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa itu? Karena itu juga enggak, kan belum minum air cebokan ibu. Ya. Nanti kalau minum air cebokan ibu, anak ibu karirnya bagus, Bu. Waktu lo kawin sama Mariam, mimpi gak punya ruko 15 pintu? Enggak Pak Haji. Enggak mimpi. Dia paksain. Praktekin ibu RDA 7 bulan. Betul? Betul Pak Haji. Punya kontrakan? Iya, alhamdulillah. Mimpi gak waktu baru kawin sama Mariam punya ruko, punya kontrakan 21 pintu? Enggak Pak Haji. Nggak mimpi. Jadi Bu jalanin dulu. Jadi kalau ibu RD jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau ibu enggak, mikir apa karena saya bangun kuburan nenek saya ya? Nggak boleh. Sebelum itu enggak, tapi ngedengar YouTube dari Bapak tuh, oh salah ya. Kan tinggal disedekain senilai makanan favorit kita. Iya. Kali jumlah anak yatim kali 12 buat tolak bala, biar nanti rezeki yang kita kemarin balik lagi. Nanti dijelasin nggak Pak kalau ini ya Pak? Iya Pak Haji, saya sedekah senilai makanan favorit saya untuk tolak bala bangun kuburan. Makanya disebut nggak? Iya dong, ibu makan dulu. Bonnya berapa kasih tahu saya, Pak Haji saya makannya 12.000, minumnya 5.000. Jadi 17.000 kali 500 anak yatim kali 12. Ibu mesti kasih bon saya dulu. Makannya di mana? Oh, makannya segini. Di warung nggak pernah ada bomnya Pak. Kalau di warung di sana kami ada deket itu ada mie ayam ceker 15.000 kan? Ya. Kali istirahat gitu. Iya, pokoknya ibu makan mie ayam ceker berapa, minumnya apa? Misalkan teh botol sosro 5.000 atau es teh manis 5.000. Oh berarti 17.000, 12.000 kali 5 17.000 kali 500 nanti kali 12. Tapi kan kalau nanti dari situ ibu sedekah, putra ibu bisa jadi menteri kesehatan, siapa yang nyangka? Amin ya Allah. Menteri kesehatan Bu, kalau kita tanya nih, lo mimpi gak sih jadi menteri? Nggak ngimpi Bu, semuanya nggak ada mimpi. Tenang aja.
Siapa tahu anak ibu jadi presiden ke-29. Kan kita nggak tahu. Kan baru presiden ke-8. Amin, amin, amin. Bisa? Bisa. Nah, nanti ibu dikasih centong, ibu praktekin sama seperti Haji Marco manggil duit. Kalau dia bisa cair miliaran tiap hari, ibu harus bisa. Amin. Bisa? Bisa. Set, terkabul. 10 miliar ya. Amin, 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 Pak. Anaknya jadi ya. Amin, amin, amin. Dua-duanya. Ini Pak ada sedikit olah-olah Ya. dari Belitung. Apa namanya? Khas Belitung. Ada apa itu keripik yang khas karena di sana kan dekat laut jadi iya keripik dari cumi